Kami persilakan untuk memberikan yel-yel bagi pasangan calon masing-masing terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan saling tanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sesi tanya jawab. Cukup ya? Baik, cukup ya, kita lanjut ya. Kembali ke tempatnya masing-masing Boleh Bapak Ibu. kita lanjutkan kembali. Kita lanjut sesi tanya jawab masih ada Bapak Ibu, boleh? Mohon kerjasamanya kita buat malam hari ini kondusif. Masing-masing pendukung kami mohon. Boleh kembali ke tempatnya Bapak Ibu? Baik. Seluruh pasangan calon bisa kembali ke podium. Seluruh pasangan calon tetap bisa berada di kembali ke podium terlebih dahulu. Seluruh pasangan calon bisa kembali ke podium. Kita lanjutkan ya, sesi tanya jawab kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, kami mohon pengertiannya, mohon tertib. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan berupa yel-yel. Sekarang kita akan lanjutkan sesi saling tanya. Kali ini paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Kami mohon masing-masing paslon untuk berdiri kembali. Paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Silakan, waktunya 1 menit. Pada debat kandidat kemarin, ada salah satu paslon yang mengatakan pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Yang pertama kaum urban, yang kedua kaum migran. Tuduhan kepada kaum urban sangat tidak berdasar dan sangat berbahaya. Tuduhan ini justru melukai rasa nasionalisme dalam berbangsa dan beragama. Bagaimana tanggapannya dan bagaimana strategi paslon 3 untuk menekan urbanisasi? Masih ada waktu yang ditambahkan, cukup? Sudah, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk langsung menjawab, waktu 1 menit. Bagi pasangan nomor 3, Asih, insya Allah kami akan memberikan konsentrasi pembangunan dari mulai desa-desa. Sehingga satu desa satu industri akan menjadikan sebuah kekuatan. SDM yang ada di desa nggak perlu lagi ke kota, nggak perlu lagi urbanisasi, karena bisa berdaya dari desa, mendapatkan penghasilan sama dengan orang-orang kota, dan produk-produknya bisa mendunia bahkan. Itulah yang kami inginkan, tetap tinggal di desa, penghasilannya sama seperti orang-orang kota, dan produk-produknya mendunia. Oleh karena itu, satu desa, satu industri ini yang harus dilakukan. Ya, kita memang harus bangun banyak desapreneur juga. Jadi orang yang bisa mendorong industri tersebut, itu perlu ada tokohnya, dan entrepreneurship itu tetap perlu juga di pedesaan. Baik, cukup ya, waktunya habis. Kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Silakan. Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saihu, tetapi jangan lupa Pak Saihu, kalau kita akan membangun sebuah industri di desa, itu harus siapkan sumber daya manusianya. Jadi ketika kita berbicara urban, kita tidak melulu bahwa mereka datang ke kota itu untuk menentukan nasib, terutama menyangkut masalah ekonomi. Tetapi mereka juga banyak yang urban itu adalah untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Ketika mereka sudah selesai pendidikannya di kota, karena di desa tidak ada perguruan tinggi seperti ITB, Unpad dan seterusnya. Tetapi mereka setelah selesai dari pendidikannya di kota, baru mereka kembali ke desa untuk membangun desa masing-masing. Saya setuju kalau ada industri di desa, tetapi persoalannya kembali kepada sejauh mana kesiapan desa memperoleh atau menyiapkan sumber daya yang mumpuni untuk membangun desa tersebut. Cukup Bapak, waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit Bapak. Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa di alam yang sedemikian subur inilah perlu membina SDM unggul melalui keimanan dan ketakwaan dan juga pengetahuan dan teknologi. Itu akan kami lakukan dengan memulai memberikan kepada anak-anak yang ada di desa
pendidikan yang sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desanya. Sehingga mereka kemudian bisa memilih teknologi tepat guna apa yang paling bisa digunakan untuk desanya. Baik. Selain dari itu, kalau kita pikir satu desa satu industri juga merupakan pemberkayaan job-job yang ada di desa. Bukan lagi petani dan nelayan, tapi mereka juga harus mulai operasikan mesin, merawat mesin, mengerti IT dan lain-lain. Kita lanjut hadirin sekalian, paslon 3 bertanya kepada paslon 1. Kita lanjut, mohon tenang semuanya. Kami persilakan paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 1, waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya di bidang digitalisasi pelayanan publik. Saya hanya 2 pertanyaan. Di Jawa Barat dan juga di Indonesia pada umumnya, tapi Jawa Barat sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh publik. Tapi kadang-kadang membingungkan publik. Apa yang harus digunakan bagaimana dan caranya itu kadang-kadang tidak jelas. Sehingga seolah mereka dibanjiri dengan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang ada. Yang kedua, kalau memang kita mau melakukan adanya ke arah digitalisasi, akses ke digital itu belum merata. Apalagi kita lihat adanya disparitas di antara kota dan desa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu hal ini bisa kita selesaikan? Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dipersilahkan. Ya, tentunya dengan peningkatan literasi digital masyarakat, yaitu dengan adanya pelatihan untuk masyarakat desa sehingga mereka menjadi masyarakat yang paham akan dunia digital. Jadi ini harus ditekankan bahwa latihan itu penting, pendidikan itu penting. Yang kedua adalah integrasi sistem digital pelayanan publik, membangun sistem terpadu untuk semua layanan publik agar masyarakat dapat mengakses layanan secara online tanpa harus datang langsung. Jadi pada intinya adalah selama ini di desa itu masih kurang paham akan digital. Jadi pemerintah harus hadir dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelatihan, dengan memberikan pendidikan untuk masyarakat di desa. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Kami persilakan paslon nomor 3 untuk langsung menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih. Saya kira inti dari masalahnya bukan kita tidak perhatikan, tapi sebetulnya kita harus punya kepemimpinan digital yang sesungguh-sungguhnya. Itu tidak bisa dari bawah ke atas, tapi harus dari atas ke bawah. Saya ini Ketua Dewan TK itu Teknologi Informasi Komunikasi Nasional semenjak tahun 2010, 2014. 3 presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Dan saya selalu melihat masalah di Indonesia dengan digital ini adalah masalah digital leadership atau dalam bahasa Indonesia kepemimpinan digital. Karena kita harus putuskan dari atas ke bawah apa yang kita mau lakukan. Nah soal soal bagaimana kita memeratakan itu tadi belum dijawab sebetulnya. Tapi kita punya program yang insya Allah bisa menjawab itu. Kita mau menaruh banyak sekali akses internet gratis di banyak tempat umum. Dan terutama memang di tempat ibadah kita itu ada di mana-mana di Jawa Barat. Cukup, waktunya cukup habis ya. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 1, iya, silakan. Tentunya penguatan infrastruktur teknologi informasi itu menjadi program kami juga, yaitu memastikan internet tersedia di seluruh wilayah, terutama di desa dan daerah perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jaringan. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon malam hari ini. Sekarang boleh Anggi ya. Kita kasih ruang untuk memberikan yel-yel kepada seluruh pasangan calon. Boleh Bapak Ibu silakan memberikan yel-yel kepada seluruh pasangan calon.